Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Jumat 7 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika. Kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali berita siang hari ini, Kapolresta Tidore Kepulauan Kombes Pol Yuri Nur Hidayat melalui Kapolsek Oba Utara Ibda Suherlin menyebut, belum lama ini pihaknya kembali mengamankan dua wanita yang diduga terlibat prostitusi online. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Ternate, rekan Randi Basri, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Randi, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Terima kasih rekan Justina di studio dari Ternate. Kami melaporkan melalui operasi Bina Kasuma yang dilaksanakan Polda Maluku Utara beserta jajaran baik dari Polres hingga Polsek. Operasi Bina Kasuma dengan Sandi Kiraha ini berlangsung selama 15 hari di wilayah hukum Polda Maluku Utara dan mulai sejak 29 Mei hingga Juni mendatang. Dan dari operasi Bina Kasuma dengan Sandi Kiraha ini di Polsek Oba Utara sendiri, di mana Polsek Oba, anggota Polsek Oba melaksanakan sudah beberapa hari kemarin dan berhasil mengamankan dua orang wanita terduga terlibat dalam prostitusi online, dalam hal ini menggunakan aplikasi MiChat. Dan Tribuners, dari operasi Bina Kasuma tersebut, anggota Polsek Oba Utara berhasil mengamankan keduanya saat hendak melakukan upaya terlibatan aplikasi prostitusi online di wilayah hukum Polsek Oba Utara. Dan hal itu juga terus dibenarkan oleh Kapolresta Tidore Kepulauan Kombes Pol Yuri Nur Hidayat melalui Kapolsek Oba Utara Ibda Suherlin, di mana Kapolsek Ibda Suherlin menyebut lewat operasi Bina Kasuma ini anggota mengamankan dua wanita tersebut, di mana masing-masing berinisial NM 24 tahun dan DL 19 tahun. Dan menurut Kapolsek, saat ini kedua wanita terduga pelaku prostitusi online lewat aplikasi MiChat ini saat ini sudah diamankan di Polsek Oba Utara. Keduanya merupakan warga di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Saat ini menurut Kapolsek, keduanya diamankan di Mako Polsek Oba Utara guna melakukan penyelidikan atau pendalaman lebih lanjut akibat keterlibatan kedua wanita tersebut. Dan selain itu juga Kapolsek Oba Utara Ibda Suherlin menyebut penangkapan terhadap terduga pelaku prostitusi online ini bukan saja pertama kali, namun sudah beberapa kali diamankan wanita yang dimana diduga terlibat prostitusi online dengan aplikasi MiChat. Dan hingga saat ini kedua pelaku diamankan di Polsek untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dan juga sekedar diketahui, saat ini operasi Bina Kasuma masih berlangsung di wilayah hukum Polda Maluku Utara, khususnya di Polsek Oba Utara dan Polresta Tidore Kepulauan. Seperti itu rekan Justina, dapat kami laporkan dari Ternate, Maluku Utara. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Randi Basri, wartawan Tribun Ternate atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Momen membubuhkan cap 3 jari untuk legalitas ijazah siswa SMAN 4 Bangkalan lulusan tahun ajaran 2023-2024 pada Rabu 5 Juni 2024 dimanfaatkan maling motor yang beraksi. Aksi pelaku terekam CCTV parkiran sekolah saat membawa kabur Honda Vario milik siswa. Rekaman video berdurasi 56 detik menyajikan aksi pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan menggunakan satu kendaraan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal Edo, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik rekan Justina, selamat siang Tribuners. Tindak pidana pencurian sepeda motor mulai menyasar lembaga pendidikan di Kabupaten Bangkalan, seperti yang terjadi di area parkir SMA Negeri 4 Bangkalan pada Rabu 4 Juni 2024
sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah CCTV di sudut-sudut sekolah merekam aksi dua pelaku mulai dari memasuki gerbang hingga menuju area parkir sekolah. Pantauan kami di lokasi kejadian, sekolah yang berlokasi di Jalan Pertahanan, Kelurahan Bancaran, Kota Bangkalan itu memiliki dua area parkir di bagian halaman depan gedung sekolah dan di bagian dalam sisi utara gedung sekolah. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku masuk dari pintu gerbang langsung menuju area parkir bagian dalam sisi utara sekolah. Salah seorang pelaku yang bertindak sebagai eksekutor langsung menuju Honda Vario milik siswa kelas 10 yang sedang mengikuti ujian akhir semester. CCTV juga merekam kedua pelaku saat kabur melintasi halaman sekolah. Kepala SMA Negeri 4 Bangkalan, Hendrik Dewantara, dalam keterangannya mengungkapkan saat kejadian pihak sekolah tengah menggelar cap 3 jari untuk legalitas ijazah siswa lulusan tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan cap 3 jari itu, siswa-siswi kelas 12 yang telah dinyatakan lulus sejak 6 Mei 2024 lalu memang diperbolehkan tidak mengenakan seragam sekolah dengan catatan berpakaian rapi dan bersepatu. Hendrik menjelaskan terjadi peningkatan aktivitas lalu lalang sepeda motor memasuki gerbang sekolah, area parkir sekolah di halaman depan, dan area parkir yang menjadi TKP pencurian dipenuhi banyak sepeda motor. Hendrik menduga para pelaku memanfaatkan situasi dengan menyamar sebagai siswa. Pelaku disebutnya langsung tertuju kepada Vario Lansiran 2019 dengan nopol M6109GV milik korban yang terparkir di deretan ketiga dari sisi utara. Selain menghubungkan cap 3 jari, pihak sekolah kala itu juga tengah melayani pengambilan PIN penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ia menambahkan perkara pencurian sepeda motor itu telah dilaporkan keluarga siswa ke Polres Bangkalan. Pihak sekolah lanjut Hendrik sebatas memberikan pendampingan sekaligus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam penyelidikan seperti rekaman CCTV dan keterangan-keterangan dari pihak sekolah. Demikian rekan Istina dari Bangkalan dapat kami laporkan. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kepala SMAN 4 Bangkalan, Hendrik Dewantara. Memang pencuri itu memang memasuki sekolah kami, menyamar menjadi siswa. Itu seperti itu. Motor apa yang hilang, Pak? Untuk yang hilang itu motor Vario warna hitam tahun 2019. Kami lihat dari CCTV yang kami miliki, pelaku itu berboncengan, turun langsung menuju sepeda motor itu tanpa melihat di sebelahnya apakah ada sepeda motor yang lebih bagus atau tidak, langsung menuju ke sepeda motor itu dan langsung membawa seperti itu. Sudah dilaporkan, Pak? Untuk pelaporannya, alhamdulillah kami dari pihak sekolah tadi pagi sudah mendampingi keluarga korban, karena mohon maaf yang melapor ini adalah keluarga korban, jadi kami sebagai pihak sekolah mendampingi manakala nanti dari pihak Polres ini memerlukan data tambahan atau apapun yang diminta kepada kami, baik itu siaran CCTV ataupun keterangan-keterangan dari pihak keamanan kami. Pemirsa, sejumlah warga diduga naik haji di Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan atau Sulsel. Rekaman video warga memperlihatkan pria dan ibu-ibu turun melewati tebing, diduga usai melaksanakan rangkaian haji di Gunung Bawakaraeng. Video berdurasi 57 detik, viral diunggah akun sosmed Instagram Makassar_info pada Rabu 5 Juni 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Said Zulfadli, wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Zulfadli, silahkan laporan lebih lengkapnya, rekan. Ya, terima kasih. Di mana video tersebut telah viral di media sosial dan diupload oleh atau diunggah oleh akun Instagram Makassar Info yang berdurasi 57 detik, di mana sejumlah warga, pria dan ibu-ibu menuruni tebing diduga telah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Kiai Haji Abu Bakar Paka, menilai bahwasanya
aksi tersebut tidak benar dan tidak sah hajinya, di mana pihaknya juga akan menelusuri video yang viral tersebut yang diduga berada di Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Tinggi Mocong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain itu, menurut Ketua MUI Goa, Kiai Haji Abu Bakar Paka juga dalam pelaksanaan ibadah haji sudah jelas ada 3 yang inti terikat, yakni pertama tempat, waktu, dan tata cara ibadah pelaksanaan haji itu sendiri. Maka dia juga telah menyampaikan bahwa pelarangan naik haji atau tradisi naik haji di Gunung Bawakaraeng ini sudah dilarang sejak tahun 1998 saat dia menjabat sebagai Ketua Departemen Agama Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Demikian. Terima kasih rekan Said Zulfarli, wartawan Tribun Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Ketua MUI Goa, Kiai Haji Abu Bakar Paka. Videonya tadi, saya berkeinginan untuk melakukan pengecekan, ya, apakah foto ini foto dulu atau foto baru. Ya, kalau foto dulu itu sebenarnya sudah pernah dinyatakan tertutup. Ya, yang diawali dengan kerja sama semua instansi terkait. Ya, dari Muspida, dari Pemda, dan dengan jajaran sampai ke kecamatan itu melakukan pemantauan dan pencegahan untuk naik ke Bawakaraeng, ya, termasuk dari Depak. Kemudian waktu itu malah Depak ini sengaja menerbitkan khutbah seragam untuk disebar sampai ke wilayah Tembok Bulu. Wilayah Tembok Bulu dan Tinggi Moncong. Ya, yang diduga bahwa orang-orang yang berkunjung ke sana itu melalui daerah Tinggi Moncong dan Tanah longsor menimbun akses jalan di wilayah Bukit Abah di Dusun Kanginan, Desa Besan pada Jumat 7 Juni 2024 pagi hari. Tanya longsor, hujan deras juga membuat jalan di ruas jalan tersebut tergenang air. Longsor yang menutup jalan tersebut dipicu hujan deras yang mengguyur Klungkung dan sekitarnya sejak Kamis malam 6 Juni 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Eka Mita Suputra, wartawan Tribun Bali. Rekan Eka, silakan laporan lebih lengkapnya, rekan. Ya, terima kasih Justina. Jadi hujan deras mengguyur wilayah Bali Timur, yakni Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem sejak hari Kamis malam kemarin hingga siang ini. Jadi hujan deras yang mengguyur seharian penuh tersebut menyebabkan berbagai bencana di Kabupaten Klungkung. Bencana tanah longsor terjadi di wilayah Desa Besan, tepatnya di wilayah Bukit Abah. Jadi di Bukit Abah ini tinggal 100 kakak lebih dan tanah longsor menutup badan jalan yang menjadi akses satu-satunya bagi warga untuk ke wilayah perkotaan. Jadi tidak hanya tanah longsor, batu-batuan besar juga menutup badan jalan di lokasi ini. Pagi tadi, Kepala Pelaksana BPBD Klungkung Putu Widiada langsung mengerahkan personilnya untuk melakukan evakuasi terhadap material longsor sehingga jalan tersebut dapat kembali dilalui oleh warga. Tim gabungan, tim reaksi cepat BPBD Klungkung bersama dengan aparat TNI, Polri, dan masyarakat setempat bergotong royong di bawah guyuran hujan melakukan evakuasi terhadap tanah longsor. Sekitar 4 jam penanganan, akhirnya akses jalan kembali dapat dibuka. Selain bencana tanah longsor, beberapa laporan juga terjadi, yakni bencana pohon tumbang yang menutup ruas jalan di beberapa kawasan di Kabupaten Klungkung seperti di ruas jalan Raya Desa Tujan yang merupakan akses menuju bypass Bagus Mantel maupun di wilayah Desa Besan. Sampai saat ini hujan deras masih berlangsung dan Kepala Pelaksana BPBD Klungkung menghimbau ke masyarakat untuk tetap waspada, terutama bencana longsor dan pohon tumbang yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Klungkung setiap terjadi cuaca buruk seperti hujan deras maupun angin kencang. Demikian, Justina.
Baik, terima kasih rekan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Aliansi Ormas Peduli Hukum menyerahkan 5 tuntutan ke pemerintah kabupaten atau Pemkab Kota Waringin Timur Kotim terkait masalah perkebunan besar swasta PBS pada Kamis 6 Juni 2024. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Mentawa Baru, Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Pangkan wartawan Tribun Kalteng untuk Anda. Rekan Pangkan, silakan laporan selengkapnya. Ya baik Justina, betul bahwa masa aliansi dari Ormas Peduli Hukum ini menyerahkan 5 tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana ini terkait perkebunan besar swasta ataupun PBS, yang mana ini berlangsung di depan kantor Bupati Kota Waringin Timur, yang mana masa menuntut tindakan dari pemerintah dari Pemkab Kotim terkait PBS yang ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan Ketua Tim Advokasi LSM BN, Emeliani, ini menyampaikan 5 tuntutan. Yang pertama ialah proses hukum PBS yang menggarap di luar wilayah izin atau konsesi. Yang kedua, cabut izin PBS yang melanggar aturan perkebunan dan agar Pemda melakukan pemeriksaan batas kebun PBS yang dilaporkan oleh LSM atau Ormas. Lalu yang ketiga, ini keberatan atas maraknya penangkapan warga atas tuduhan pencurian di area perkebunan yang tidak memiliki izin hak guna usaha atau HGU. Lalu tuntutan yang keempat ini adalah keberatan atas penempatan aparat di area perkebunan karena berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan terakhir adalah Polri dan juga Pemda memfasilitasi realisasi plasma sesuai program prioritas Kapolri, yakni melakukan penguatan penanganan konflik sosial ataupun PKS, dan jangan hanya menangkap warga, serta tolak pembukaan pelabuhan batubara di Desa Lubuk Bunter dan angkutan batubara melintasi jalan negara Trans Kalimantan dari Kabupaten Katingan ke Lubuk Bunter, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan pihaknya pun menyerahkan tuntutan tersebut kepada asisten 1 Sekda Kotim, yaitu Bapak Ringhel, yang mana hal tersebut diberikan tenggat waktu 2 minggu untuk ditindaklanjuti, dan jika tidak ditindaklanjuti oleh pihak Pemda sendiri, ini pihak dari Ormas Peduli Hukum ini akan datang kembali dengan masa yang lebih banyak. Sementara itu, keterangan dari asisten 1 Sekda Kotim, yaitu Ringhel, ini mengatakan usulan dan juga tuntutan yang ada akan dirapatkan dan menentukan kapan akan melakukan pencegahan atau pengecekan lapangan secepatnya. Dan dia mengatakan juga bahwa beberapa tentang tuntutan plasma dan lainnya tentu akan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan jika ada masyarakat yang mau atau tidak mau hak dari lahannya digunakan oleh perusahaan besar swasta tersebut ataupun perkebunan swasta tersebut, ini pihak perusahaan harus ataupun perkebunan harus memenuhi hak masyarakat, di mana dirinya pun menjelaskan memang masyarakat akan mendapat usaha ekonomi produktif atau UEP, yang mana ini diminta dari pihak Pemda kepada perkebunan, yang mana sehingga masyarakat dapat menjalankan usaha yang dapat dikembangkan pada daerah tersebut. Dan apabila terkait plasma sebesar 20%, nantinya akan dihitung per kepala dari per hektarnya perkebunan tersebut. Yang mana dirinya pun menambahkan kalau memang penduduknya banyak, biasanya hasil dari luar lahan bagi rata kepada masyarakat yang ada. Dan kalau memang ada sertifikat, maka plasma diberikan pada perorangan pun atas nama hosti, dan plasma akan dibagikan secara adil terkhusus kepada masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Dan tuntutan dari masyarakat atau masyarakat yang ditindaklanjuti
sesuai dengan mekanisme yang ada dan dilaporkan kepada pimpinan di dalam izin kawasan perkebunan. Dan nantinya pihak Pertim juga akan melibatkan ATR BPS, Cipta Karya, Bapperida, Badan Kesbangpol, Dinas Pertanian, dan Wilayah Kerja Asisten 2 Setda Kotim. Berikut Justina yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur. Kembali ke studio. Terima kasih rekan pangkan wartawan Tribun Kalteng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya Tribuners, KPK mengunjungi Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 6 Juni 2024 pagi hari. Kunjungan tersebut dalam rangka roadshow BUS KPK 2024 bertajuk Jelajah Negeri Membangun Anti Korupsi. Secara seremoni, kunjungan KPK ini dibuka di Pendopo Malowopati Bojonegoro pada Kamis 6 Juni pagi hari. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Yusap Alfazikin, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusap, silakan laporan lebih lengkapnya, rekan. Baik, terima kasih Justina dan selamat siang untuk Tribunner semuanya. Betul bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengunjungi Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 6 Juni 2024 kemarin pagi. Kunjungan tersebut dalam rangka roadshow BUS KPK 2024 yang bertajuk Jelajah Negeri Membangun Anti Korupsi. Secara seremonial, kunjungan KPK di Bojonegoro ini dibuka di Pendopo Malowopati Bojonegoro pada Kamis 6 Juni 2024 pagi. Dalam kunjungan yang akan berlangsung hingga Minggu 9 Juni 2024 mendatang tersebut, KPK akan melaksanakan aneka acara yang pada intinya adalah sosialisasi pencegahan anti korupsi. Sedangkan tujuan intinya yakni mendidik para pejabat masyarakat hingga pelajar agar tak mendekati apalagi berbuat tindak pidana korupsi. Hal itu diutarakan oleh Aida Ratna Zulekha selaku perwakilan KPK yang berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro. Aida Ratna Zulekha ini juga jabatannya adalah Direktur Jejaring Pendidikan KPK. Dia menyebut pihaknya sengaja memilih Kabupaten Bojonegoro untuk roadshow BUS KPK 2024 ini karena alasan tertentu. Salah satunya yakni skor MCP atau Monitoring Center Preventing di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan. Pada 2022 misalnya, skor MCP atau skor upaya pencegahan korupsi di Bojonegoro ada di angka 95. Nah, pada 2023 skornya menjadi 88 atau ada penurunan 7 poin. Dengan kedatangannya, Aida berharap upaya pencegahan korupsi di Bojonegoro pada 2024 ini dan mendatang bisa lebih meningkat. Begitu sehingga skor MCP dapat stabil atau lebih tinggi lagi. Terpisah, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto berterima kasih sebab KPK telah memilih Kabupaten Bojonegoro untuk penyelenggaraan acara KPK ini. Dia mengatakan pihaknya menyambut sangat baik dan akan terlibat langsung dalam menyosialisasikan pendidikan atau pencegahan anti korupsi di Bojonegoro. Untuk internal Pemkab Bojonegoro, kata Adrianto, kunjungan KPK ini akan menjadi sebuah refleksi gitu, supaya segenap pejabat atau birokrat di internal Pemkab Bojonegoro lebih baik dalam memegang integritas saat mengelola pemerintahan atau birokrasi di lingkup Pemkab Bojonegoro. Untuk diketahui sendiri, Justina dan Tribuners, bahwa banyak pihak ya yang hadir dalam pembukaan roadshow BUS KPK 2024 di Pendopo Malowopati Bojonegoro itu. Di antaranya adalah jajaran Forkopimda meliputi Pemkab Bojonegoro, Kejaksaan, Polres, dan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Dan juga hadir juga pejabat teras Pemkab Bojonegoro yang lain seperti kepala dinas, asisten, dan staf ahli, camat, hingga para kepala desa. Kiranya itu, Justina. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, rekan Alfazikin, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Aida Ratna Zulekha, Direktur Jejaring Pendidikan KPK. Kalau nggak salah di pengadaan barang dan jasa, kemudian anggaran, satu lagi apa tadi ya? Satu lagi saya lupa apa. Inspektorat. Kalau inspektorat tadi saya udah tahu masalahnya karena kekurangan SDM. Jadi SDM-nya itu masih belum memenuhi standar minimal gitu jumlah. Tapi kalau dari sisi anggarannya udah.
belum Jadi kalau kita memenuhi. baca MCP itu harus angkanya segitu, tapi itu angka yang menyebabkan segitu itu disebabkan oleh mana? Jadi dia bahas yang penyebabnya aja. Jadi jangan dicampur. Jadi seakan-akan kalau nilainya turun dari kemarin ke sekarang itu karena ada masalah, tidak selalu begitu. Jadi bisa jadi karena ada hambatan-hambatan tadi kalau angka yang pengawasan internal itu karena masalahnya di SDM yang belum terpenuhi, jumlah SDM-nya masih kurang dari standar yang ditetapkan. Misalnya kalau inspektorat itu harus jumlah SDM-nya misalnya 20, dia Pemirsa, ratusan kepala keluarga di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan terdampak banjir sejak Rabu dan masih berlangsung hingga Jumat 7 Juni 2024 hari ini. Terdapat 6 RT yang terdampak banjir. Terparah di RT 6 yang total terendam dan lingkungan pemukiman setempat berubah layaknya hamparan danau karena jalanan dan wilayah sekelilingnya terselubungi air dengan kedalaman hingga sedada orang dewasa. Selengkapnya, terkait bencana ini kita telah terhubung bersama rekan Roy, wartawan Banjarmasin Pos, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Roy, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan banjir yang melanda Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, hingga saat ini juga masih berlangsung. Ketinggian air justru sejak malam tadi kembali naik setelah sehari sebelumnya sempat mengalami penurunan sekitar 10 cm. Terpantau tadi informasi dari pihak Kampung Siaga Bencana setempat, ketinggian debit air mencapai 360 cm di sungai setempat, yang artinya telah tercatat terjadi kenaikan sekitar 1 meter lebih sejak hari Senin yang lalu. Di mana pada Rabu itu sudah mulai memunculkan dampak, yakni melingkupi sejumlah RT. Luapan air setempat meluap ke 8 RT ya, yang tersebar di beberapa lokasi. Sebagian berada di bantaran sungai setempat, di mana sebagian warga yang terdampak itu, sebagian adalah rumah mereka yang memang mulai tergenang air di atas lantai rumah dengan ketinggian bervariasi. Di antaranya ada sekitar 10-20 hingga juga ada setinggi paha orang dewasa. Tapi sebagian lagi juga ada rumah warga yang masih aman, beberapa rumah warga yang sebetulnya masih aman, masih belum terjamah banjir untuk lantai rumah, tetapi di seluruh kanan kiri di sekelilingnya semua penuh air. Itu tampak terpantau kemarin di lingkungan RT 6 yang paling parah karena memang permukiman ini persis berada di bantaran sungai setempat, sehingga semua yang terlihat di mana-mana air. Walaupun cukup banyak juga kemarin terpantau untuk rumah warga di RT 6 yang masih aman, belum terjamah air, tetapi kondisi di sekitarnya semua penuh air, termasuk jalan lingkungan, apalagi halaman itu cukup dalam. Ada yang sampai setinggi dada orang dewasa untuk halaman depan rumah mereka, sehingga kondisi ini memang menyulitkan warga untuk beraktivitas, walaupun di rumah mereka sebagian masih ada yang terbebas dari genangan air. Tapi untuk informasi sementara, saat ini juga diinformasikan masih ada kemungkinan kiriman air dari wilayah hulu, dari gunung, sehingga mereka juga masih terus waspada karena potensi meningginya debit air juga masih terbuka dalam rentang waktu beberapa jam ke depan. Karena itu mereka juga masih siaga. Dan tadi juga diinformasikan dari pihak aparatur di tempat bahwa hingga saat ini, termasuk malam tadi, sebagian warga yang terdampak banjir memang ada yang mulai mengungsi, tetapi umumnya mengungsi di rumah tetangga maupun kerabat terdekat. Dalam artian sebagian rumah warga setempat yang areanya dilebih banjir, ada yang memiliki loteng-loteng atau rumah bertingkat. Nah, itulah sebagian warga yang rumahnya tidak bertingkat, mereka bisa mengungsi sementara khususnya pada malam hari. Dan sementara tadi juga dilaporkan belum ada yang mengungsi ke gedung sekretariat Kampung Siaga Bencana setempat, belum ada, masih sebatas mengungsi di rumah tetangga maupun kerabat yang
Anda loteng maupun mengungsi ke rumah kerabat di tempat yang lebih tinggi. Sementara itu bantuan pangan juga sudah mulai mengalir sejak hari Rabu kemarin, termasuk penjabat Bupati Tanah Laut Haji Sapir Ahmad juga langsung menyerahkan bantuan sembako secara door to door, menerobos genangan banjir untuk mendatangi warga yang rumahnya disekelilingi oleh genangan air. Dan selain dampak dari sulitnya warga yang terdampak banjir beraktivitas, juga tanaman sawah, tanaman padi mereka di sekitar 8 RT itu juga yang juga terdampak banjir, setidaknya mencapai puluhan hektar, bahkan diperkirakan oleh Kades setempat mungkin bisa mencapai 100 hektar lebih, dan sebagian besar tenggelam total, di mana tanaman padinya sebagian sudah mulai berbunga dan sebagian baru menuju berbunga. Dan untuk tanaman padi yang mulai berbunganya telah berbunga, itu diperkirakan barangkali ketika banjir ini cepat surut maka mungkin masih bisa terselamatkan, walaupun tentu juga tidak akan normal seperti biasa. Tetapi ketika padi yang belum berbunga dipastikan mungkin akan rusak atau dan bahkan mati. Dan dapat juga kami informasikan bahwa pada hari ini tadi juga ada laporan di desa di wilayah Kecamatan Tangga di Kecamatan Kintab, itu juga ada laporan sekitar 4 desa yang juga mulai terpapar banjir, dengan kondisi terparah itu ada di Desa Kintapura dengan jumlah kakak terdampak tadi angkanya sekitar 414 kakak, dengan kondisi banjir yang juga kurang lebih sama dengan di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong yang mulai terdampak banjir sejak hari Rabu yang lalu. Untuk di Kintab diinformasikan, di Kintapura contohnya di Desa Kintapura air meninggi signifikan, puncaknya malam tadi sekitar dini hari ya, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah, di mana di sekitar 5 RT terdampak banjir juga secara hampir secara total. Namun demikian warga setempat umumnya juga masih bertahan dan sebagian mengungsi ke rumah warga lainnya yang juga memiliki tempat yang tinggi seperti loteng atau ke rumah warga lain yang ada di dataran yang lebih tinggi. Sementara demikian informasi terkait perkembangan banjir di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Kembali ke studio ke rekan Justina, silakan. Terima kasih rekan Roy wartawan Banjarmasin Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan sejumlah wawancara yang berhasil dihimpun wartawan kami untuk Anda. Sampai sekarang. Ketinggian Pak di dalam rumah rata-rata berapa? Rata-rata selutut lah, atau kurang lebih 30 cm. Yang paling dalam di mana Pak? Yang parahnya? Paling parah di RT 6. Kenapa itu Pak? Karena agak rendah. Ya. Satu kan, dan lagi di situ 100% kena banjir. Rumah warganya terendam semua Pak? Rumah warganya terendam. Aktivitas tidak bisa lagi karena otomatis kan kerjanya di sungai. Mayoritas. Berapa orang yang semalam, berapa orang semalam nasi bungkus kemarin? Apanya? Berapa Nasi bungkusnya berapa? 150 tapi sekali aja masak. Kalau hari ini Bang? Hari ini kira-kira insya Allah kalau ada 2-3 kali gitu nah. 3 kali 150. Jadi langsung begitu ada posko berdiri langsung 4 bulan. Ini insya Allah Pak belanya kada berjualan jadi pulang ke sini mendangani setumat berang. Yan RT berapa Bu pian Bu? Sekarang sampai siapa di dalam rumah ketinggiannya di wadah pian dulu Bu, wadah pian. Amun ketinggian di wadah ulun tuh sekitar 1 paha. Kalau pahaan. Wadah pian Bu. Ulun di dalam ulun bisa. Bu siapa ngarannya pian? Samsi RT sama RT semua. Berarti mengungsi di sini kah? Ada di rumah keluarga. Ini tapi bila siang ke sini. Ini bila malam tuh kan kada tahu Pak kalau pindah pas banyu naik kan kada wani meninggalkan rumah. Kalau malam berarti mengungsi. Kayak malam tadi kan banyu subuh naiknya kayak. Pemirsa, salah satu elemen penghasil sampah plastik terbesar di kota Ende, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH terus memberikan edukasi terhadap sekolah-sekolah yang ada di kota Ende, baik yang ikut dalam program Sekolah Adiwiyata maupun sekolah yang ikut dalam program Kampung Iklim, agar bisa terlibat dalam kegiatan pembersihan kota. Informasi selengkapnya akan dilaporkan
oleh rekan Albert Aquinaldo, wartawan Tribun Flores yang telah terhubung bersama kita. Rekan Albert, silakan laporan lebih lengkapnya, rekan. Baik, selamat siang rekan Justira dan juga Sobat Tribunus di mana saja berada dari Kabupaten ND, Polres Nusa Tenggara Timur. Dapat saya informasikan bahwa salah satu elemen penghasil sampah terbesar di Kota ND, Kabupaten ND, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memberikan edukasi terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota ND, yang baik yang sekolah yang ikut dalam program sekolah adiwiyata maupun sekolah-sekolah yang ikut dalam program kampung iklim agar bisa terlibat dalam kegiatan pembersihan kota. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, KNIC, pada Kamis 6 Juli 2024. Dan menurut Kadis, hal itu merupakan hasil pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup, bahwa salah satu elemen penghasil sampah plastik terbesar di Kabupaten ND adalah berada di lingkungan sekolah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, kata dia, sudah mengambil beberapa langkah inovasi yang diprioritaskan pada kebersihan kota dengan mengubah kebersihan pola konvensional yang sudah dijalankan kurang lebih 10 tahun belakangan, yang sebelumnya diserahkan kepada petugas kebersihan, dengan merubah menjadi gerakan kebersihan bersama yang dikenal dengan istilah Beken atau bersih-bersih Kota ND. Tujuan dari program Beken sendiri yaitu menciptakan Kota ND yang nyaman, bersih, dan indah dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten ND, dan yang paling penting adalah melibatkan sekolah-sekolah. Demikian rekan studi dari Kabupaten ND yang dapat kami kembali ke studio. Terima kasih rekan Albert Aquinaldo, wartawan Tribun Flores. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten ND, Kadis. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Sedunia, Lingkungan Hidup Sedunia pada hari ini, 5 Juni 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menyelenggarakan rangkaian acara yang akan mendukung program yang berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun ini. Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun ini mengambil tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Dari penjabaran terhadap tema yang sudah ada, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ini mengambil beberapa langkah inovasi yang akan kami lakukan. Pemirsa, sejumlah warga desa Gili Indah, Lombok Utara yang menempati Gili Meno melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB terkait persoalan air bersih. Kepala Desa Gili Indah Wardana menjelaskan hampir 4 minggu warganya di Gili Meno tidak mendapatkan air bersih. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok untuk Anda. Rekan Robi, silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih Justina dan juga Tribuners. Pada Kamis kemarin, warga Gili Meno, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara mendatangi kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kedatangan warga tersebut untuk meminta kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencarikan solusi terkait persoalan air bersih yang dialami mereka. Kepala Desa Gili Indah Wardana menjelaskan bahwa sudah hampir 4 minggu terakhir ini warganya di Gili Meno kesusahan air bersih. Hal ini disebabkan karena PT Berkah Air Laut atau PT BAL yang selama ini menyuplai kebutuhan air bersih di sana itu tersandung kasus penyalahgunaan izin, sehingga penggunaan izin sejak ditetapkan menjadi tersangka Direktur PT BAL tersebut, direkturnya PT BAL tersebut, air bersih di Gili Meno dihentikan, sehingga harapannya untuk sementara waktu warga di sana bisa mendapatkan bantuan air bersih dari Gili Air menuju ke Gili Meno. Penyambungan pipa tersebut diharapkan bisa diambil dari PDAM
Anumerta Dayan Gunung yang saat ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Opsi tersebut diberikan untuk menyelesaikan persoalan air bersih yang hampir beberapa minggu ini dialami oleh masyarakat di sana. Namun untuk melakukan penyambungan pipa dari Gili Air ke Gili Meno membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Selain menawarkan opsi untuk menyambungkan pipa dari Gili Air menuju ke Gili Meno, warga di sana juga berharap agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka kembali, memberikan izin kembali kepada PT BAL untuk menyuplai air bersih bagi mereka di sana. Namun saat ini PT BAL yang masih menjalani proses hukum juga belum. Namun PT BAL saat ini sedang menjalani proses hukum karena penyalahgunaan izin yang dilakukan mereka. Sejak Desember 2022 lalu, PT BAL bekerjasama antara PT Gerbang NTB Emas yang menjadi BUMD yang merupakan salah satu BUMD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah diputuskan kontraknya dengan PT BAL, sehingga untuk menyuplai air bersih di sana salah satu perusahaan yang serupa dengan PT BAL melakukan kerjasama dengan PDAM Anumerta Dayan Gunung. Namun dalam perjalanannya PT TNC yang merupakan kerjasama dengan PDAM Dayan Gunung ini ditemukan adanya kerusakan lingkungan akibat dari pengeboran air bersih. PT TNC menyuplai air bersih dengan cara melakukan penyulingan air laut menjadi air tawar. Namun ternyata baru-baru ini ditemukan bahwa pipa pengeboran tersebut bocor sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan atau kerusakan ekosistem laut di kawasan Gili Terawangan yang merupakan lokasi pengeboran dari PT TNC tersebut. Sehingga BKKP menghentikan sementara proses pengeboran untuk penyediaan air bersih di sana. Demikian Justina dan juga Tribuners yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Wardana, Kepala Desa Gili Indah, dan Fatul Gani, Asisten 2 Seda NTP. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman saat aksi kemarin bahwa adanya krisis air di Gili Meno dan gimana sih air ini segera dihidupkan kembali. Ya memang ada PT BAL yang kemarin beroperasi teman karena ada sejumlah orang paham apa permasalahannya, karena yang saya tahu bahwa yang bermaksud di Gili Trawangan tapi yang di Gili Meno juga ikut jadi imbas ditutup karena salah satu penyedia air bersih di satu-satunya di Gili Meno itu ya memang PT BAL. Ya mungkin harapan kami kenapa kami sampai datang pada hari ini, terlepas dari apapun proses yang sedang terjadi dalam proses hukum dan segala macamnya, ya kayak disampaikan tadi, kemanusiaan itu dikedepankan. Bagaimana masalah permasalahan air di Tramena ya di Gili, tentu ini adalah agak krusial memang. Di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan penyelesaian secepat-cepatnya, tetapi di sisi lain kita berhadapan dengan aturan-aturan yang memang perlu kita diskusikan lebih jauh, lebih mendalam. Tentu besok tadi tidak bisa ada solusinya, tetapi besok baru difinalkan. Kita besok undang lengkap dari Pemda KRU, insya Allah sekdanya akan hadir di ruang rapat sekda jam 2 ya. Kemudian dari pihak-pihak teknis, dinas-dinas yang terkait. Sejumlah baliho bakal calon kepala daerah di Maluku dari DPD Partai Amanat Nasional PAN mulai menghiasi sudut jalan utama kota Langgur, Maluku Tenggara. Hal tersebut mengisyaratkan DPD PAN dan sejumlah partai politik mulai getol mensosialisasikan bakal calon gubernur Maluku hingga Bupati Malra ke akar rumput. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Mega Rivera Rinyaan, wartawan Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda rekan. Ya baik rekan Justina dan Tribuners, diberitahukan bahwa setelah dimulai dengan proses pendaftaran dan kemudian proses untuk seleksi berkas, pada saat ini DPD PAN Maluku Tenggara sudah masuk untuk tahap sosialisasi bakal calon gubernur maupun bakal calon bupati ke 11 kecamatan dan 192 Ohoy atau desa yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh sebab itu, DPD PAN Maluku Tenggara sendiri telah menempatkan beberapa spanduk-spanduk dan
banner-banner yang disediakan di beberapa sudut jalan utama di Kota Langur, Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, seperti yang terlihat di kawasan Lampu Merah Ohjang, juga di depan landmark Kota Langur, dan juga di beberapa tempat yang memang mengundang antusiasme masyarakat untuk melihat poster-poster tersebut yang dimuat di dalam poster tersebut, yakni calon gubernur Maluku yang berasal dari Partai Amanat Nasional sendiri, yakni Bapak Murad Ismail, juga 3 bakal calon bupati yang diusung oleh PAN yang sekarang lagi dalam proses penggodokan di DPP PAN sendiri, yakni Bapak Muhammad Tahir Anuhul, Bapak Fikri Suwanti, dan Bapak Ulupianan. Nah, demikian rekan Justina dan Tribuners. Baik, rekan Mega Riverarinya, wartawan Tribun Ambon, terima kasih atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri untuk mampir dan berbagi susu juga buku kepada siswa-siswi SDN 6 Margorejo, Surabaya pada Kamis 6 Juni 2024 siang hari. Mulanya Gibran akan meninggalkan kediaman Kofifa Indar Parawansa di kawasan Jamur Sari, Surabaya. Akan tetapi saat akan memasuki mobil, para siswa-siswi SDN 5 dan 6 Margorejo, Surabaya yang berlokasi di depan rumah Kofifah riuh memanggil-manggil nama Gibran. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Fatimah Tuzahro, wartawan harian Surya untuk Anda. Rekan Fatimah Tuzahro, silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih Justina. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin Wakil Presiden terpilih, yaitu Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah Kofifa Indar Parawansa di kawasan Jamur Sari, Surabaya. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi pasca kemenangan Prabowo Gibran, yang mana memang baru pertama kali ini Gibran bertandang ke rumah Kofifa secara langsung sejak pemenangan Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui bahwa di Jawa Timur memang suara hasil pilpres di Jawa Timur paling besar, yaitu menghasilkan 65,9% suara dari pelaksanaan pilpres yang lalu. Kedatangan Gibran kali ini memang mampir karena dia kemarin berangkat dari Balikpapan menuju Solo, namun tidak ada pesawat sehingga dia mau mampir dulu untuk bertemu dengan Kofifa secara langsung. Selain mengadakan pertemuan, ketika hendak pulang, Gibran dipanggil-panggil oleh anak-anak SD yang lokasinya memang berseberangan dengan rumah Kofifa, sehingga kemudian Gibran bermaksud untuk menemui mereka dan membagikan susu dan juga buku tulis kepada para siswa. Kedatangan Gibran tersebut langsung diserbu oleh ratusan siswa yang memang sudah menunggu kedatangan Gibran dan menyerbu pembagian buku dan juga susu kotak yang dilakukan Gibran. Sempat berdesak-desakan, mereka berebut buku dan juga susu yang diberikan oleh Gibran, di mana yang unik adalah buku tulis yang dibagikan oleh Gibran Rakabuming Raka ini adalah bergambarkan Jan Etes seperti itu, di mana sampul bukunya terdapat Jan Etes yang menggunakan pakaian adat Jawa dan juga membawa wayang begitu tertera di sampulnya, yang itu yang dibagikan kepada para siswa. Selain buku juga dibagikan susu kotak UHT kemasan kecil yang diberikan kepada siswa yang juga menjadi rebutan. Selain itu juga ada seperti gantungan kunci bergambarkan wajah Gibran Rakabuming Raka. Hadiah dari Gibran tersebut cukup membuat semangat para siswa untuk mendapatkan hadiah dari Gibran yang mereka sudah mengenal sebagai putra Presiden Joko Widodo dan juga saat ini sebagai Wakil Presiden terpilih seperti itu. Justina. Baik, rekan Fatimah Tuzahro, wartawan harian Surya, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali, rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan siswa penerima buku dan susu dari Gibran. Silaturahmi saya mampir tadi saya semua komunikasi pada
apa yang Mas tadi all out untuk mendukung Ibu Hovifa dan Emil di Pilgub seperti apa nanti Mas all outnya itu? Ya, yang jelas Dek dapat apa Dek dari Mas Gibran Dek? Kalau buku ya. Berapa? Satu toh? Dapat banyak dapat. Gimana perasaannya dapat buku sama ini? Senang. Apa yang disampaikan buat Pak Gibran? Terima kasih Mas Gibran. Pemirsa, unit kegiatan mahasiswa UKM Selam Universitas Halu Oleo UHO Kendari Sulawesi Tenggara bersama Nature Revolution menggelar tanam mangrove di area pesisir kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penanaman digelar di area pesisir Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu 5 Juni 2024 sekira pukul 3:30 hingga pukul 5:30 sore hari waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Alun Wahid, wartawan Tribun News Sultra yang telah terhubung bersama kita. Rekan Wahid, silakan laporan Anda, rekan. Baik Yusdena dan para Tribuners, unit kegiatan mahasiswa UKM Universitas Halu Oleo UHO Kendari, Sulawesi Tenggara bersama Natural Evolution gelar menanam penanaman mangrove di pesisir kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penanaman digelar di area pesisir Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penanaman tersebut dilakukan pada hari Rabu sekitar pukul 15.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam penanaman tersebut, UKM Selam Universitas Halu Oleo melibatkan sebanyak 28 organisasi maupun komunitas untuk mensukseskan penanaman mangrove tersebut. Penanaman mangrove tersebut juga sempat dihadiri oleh 4 warga negara asing berkebangsaan Prancis yang memang aktif di kegiatan lingkungan. Di antaranya seperti Bertrand, Céline, Audi, dan Sebastian. 4 warga Prancis tersebut memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Di antaranya Céline seorang dokter hewan dan Bertrand seorang ahli biologi. Muhammad Akyas, Ketua UKM Selam Universitas Halu Oleo mengungkapkan bahwa penanaman mangrove di pesisir Purirano merupakan rangkaian kegiatan pelestarian kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kemudian ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan komitmen terhadap lingkungan, komitmen terhadap pelestarian lingkungan khususnya di area pesisir pantai. Aksyan menuturkan bahwa mangrove merupakan sebagai benteng alami yang melindungi pesisir pantai dari gelombang dan erosi. Dia mengungkapkan bahwa ke depan akar-akar mangrove tersebut membantu menjaga stabilitas tanah di sekitar pantai Purirano. Demikian Yustina, kembali ke studio. Baik, rekan Alun Wahid, wartawan Tribun News Sultra, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 349,47 kg media pembawa hama penyakit hewan karantina HPHK, hama penyakit ikan karantina HPIK, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK dimusnahkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara pada Kamis 6 Juni 2024 siang hari berlokasi di Jalan Mula Warman, Kota Taragan. Adapun media pembawa yang dimusnahkan hasil temuan petugas yang hendak dimasukkan sejumlah oknum. Maksud kami sejumlah oknum penumpang bermodus oleh-oleh ke Kota Taragan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausia, wartawan Tribun Kaltara untuk Anda. Rekan Andi, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar sebanyak 349,47 kg media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK, kemudian hama penyakit ikan karantina atau HPIK, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK
dimusnahkan pihak Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Utara pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 berlokasi di Jalan Mula Warman, Kota Tarakan kemarin. Adapun media pembawa yang dimusnahkan adalah hasil temuan dari petugas di mana dari penumpang yang hendak memasukkan sebagai oleh-oleh ke sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Tarakan. Adapun ratusan kilogram media pembawa tersebut berasal dari Malaysia dan tidak dilengkapi dokumen resmi dari negara asalnya. Kemudian pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di dalam mesin yang dimiliki oleh pihak Balai Karantina. Rincian pemusnahannya sendiri diantaranya untuk produk hewan ditemukan sebanyak 256,97 kg yang dibawa oleh 37 orang atau 37 kali pemasukan. Kemudian produk tumbuhan sebanyak 91,5 kg sebanyak 19 kali pemasukan, dan ada juga dari produk ikan sebanyak 1 kali pemasukan, sehingga total semua mencapai 349,47 kg. Dan ia menambahkan lagi dari Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Obir Asari menyampaikan bahwa dari ratusan yang diamankan itu terdiri dari produk daging babi olahan, daging babi, kemudian daging ayam dan daging ayam olahan, daging bebek, daging unggas olahan, olahan sosis, daging sapi dan daging sapi olahan. Dan kemudian juga untuk produk tumbuhan itu ada bawang putih, bawang merah, sayuran brokoli, sayuran kubis, bibit jeruk, bibit tanaman hias, bibit mangga, benih kacang panjang, bibit kelapa sawit, bibit bunga melati, buah-buahan, bibit durian, bibit kelapa, dan juga ada keong. Dikatakan Bapak Obing Hobir Asari, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Utara, bahwa memang ini adalah hasil tangkapan sepanjang 2023 dan sampai dengan 2024. Untuk produk hewan sendiri sebanyak 37 kali pemasukan, penangkapan, dan dibawa oleh penumpang tanpa dokumen lengkap, dan modusnya sendiri adalah dibawa dalam kondisi tentengan sebagai oleh-oleh oleh penumpang. Namun setelah dicek ternyata tidak dilengkapi dokumen sertifikat karantina. Ia lebih lanjut menyampaikan bahwa memang kenapa harus dilakukan dilengkapi dengan dokumen karantina, karena diketahui di Malaysia sendiri sejak tahun 2023 ada dikenal penyakit terdeteksi demam babi atau dikenal ASF, sehingga penyakit yang dinilai sangat mematikan bagi hewan ini jangan sampai masuk virusnya juga ke Tarakan, karena di Tarakan juga ada peternakan babi, sehingga dalam hal ini dari pintu masuk pihak Balai Karantina malah harus melakukan upaya pencegahan. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan. Terima kasih rekan Andi Pausia, wartawan Tribun Kaltara, selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Obing Hobir Asari, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara. 23 ya, tahun banyak tadi yang sampaikan.